Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TV Bifik ya, Bifik TV yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan detik ini masih melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menikmati kehidupan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Karena kita saat ini memang sedang berkumpul hanya dengan keluarga, sebagian besar dari kita. Mudah-mudahan nikmat Allah ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tentunya dimanfaatkan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Karena hakikat bersyukur adalah mentasarufkan atau memanfaatkan nikmat Allah untuk melakukan ketaatan, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampailah ke kita semuanya sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menjalankan syariatnya, meneladani perilaku kehidupan beliau, akhlak beliau secara maksimal kita lakukan, meskipun kita tidak bisa 100% mengamalkan apa yang beliau amalkan, karena tingkatan kita sangat jauh berbeda ya. Kita manusia biasa, sedangkan Rasulullah adalah hamba Allah, kekasih Allah yang memiliki istimewaan dibanding manusia-manusia lain. Muhammadun basyarun kal basar wal huwa kal yaquti bainal hajar. Muhammad adalah manusia sama seperti manusia biasa, tetapi ya, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Baik, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Laksana kita itu laksana bebatuan. Nah, Rasulullah itu seperti yakut ya, seperti intan di antara bebatuan. Maka kita tetap berupaya untuk berusaha meneladani beliau. Setidaknya kita menjadi hamba Allah yang nanti diakui sebagai umatnya. Baik, para pemirsa sekalian, sampai hari ini, sampai detik ini, sebagian besar umat manusia masih diliputi rasa takut, khawatir, was-was dengan adanya virus corona atau COVID-19 yang sudah menjalar, yang sudah menular, mewabah di hampir seluruh negara di muka bumi ini. Sudah 200 lebih negara yang penduduknya sebagian sudah terjangkit, termasuk di negeri kita ini. Sudah 1000 lebih, 1414 yang terkonfirmasi sudah positif terjangkit virus corona, dan sudah 122 lebih ya, 122 tepatnya meninggal dunia. Sudah 770.000 lebih di seluruh dunia yang meninggal akibat virus ini. Mudah-mudahan kita yang masih aman-aman saja tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan rasa takut, was-was yang meliputi sebagian besar umat manusia, sebetulnya atau seyogianya kita sebagai umat atau sebagai hamba Allah yang muslim ya, sebagai muslim yang beriman, tidak perlu takut atau khawatir yang berlebih. Karena rasa takut dan khawatir itu merupakan sunatullah, tapi kalau berlebih itu akan ya lain lah. Artinya takut, khawatir itu boleh, tetapi jangan berlebih. Karena Allah sudah memaparkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
walanabluwannakum minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan akan aku timpakan, akan aku coba kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kematian, ya, dan kekurangan buah-buahan. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, diberi musibah oleh Allah, dicoba musibah oleh Allah, mereka itu mereka mengatakan atau mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pemirsa sekalian, namun demikian ya, meskipun Allah akan melindungi orang-orang yang senantiasa menjaga imannya, senantiasa berupaya, berusaha, dan senantiasa berdekat kepada Allah, tetapi kita pun tetap harus maksimal. Allah Akbar, Allah Akbar. Mohon maaf tadi agak kurang kedengaran adzan, jadi ini sekarang sedang ada adzan. Sebentar ya. Baik, kita teruskan. Jadi apa yang mesti kita lakukan dengan adanya musibah seperti ini? Yang pertama, sebagai orang beriman, sikapilah musibah ini dengan hati yang tenang, hati yang menerima, tidak panik, karena kepanikan separuh dari penyakit, sedang ketenangan merupakan separuh dari obat. Dan kesabaran itu permulaan kesembuhan. Jadi agar kita terhindar, terbebas atau dilindungi oleh Allah dari virus yang sudah mewabah sampai di pelosok negeri ini, dan kita berupaya secara lahir dan batin. Secara batin kita tingkatkan iman, secara lahir kita tingkatkan imun. Apa itu iman? Yang maksud di sini adalah tanamkan dalam diri kita bahwa setiap musibah kecil maupun musibah besar, itu semuanya atas kudrat dan iradat dari Allah, atas kekuasaan dan kehendak dari Allah. Ketika Allah berkehendak, siapapun tidak bisa menghalangi, siapapun tidak bisa menghindar, siapapun tidak bisa melawan. Artinya dapat terbebas dari musibah kecuali bagi orang-orang yang dikehendaki. Tapi kita tidak perlu kecil hati, karena ikhtiar itu dapat merubah takdir. Takdir itu ada dua, takdir mu'alaq, takdir mubro, dan takdir mu'alaq. Takdir mubro itu takdir yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa dirubah. Contoh, takdir tentang kematian. Siapapun, dimanapun, ketika ajal menjemput, kita tidak bisa menghindar. Walaupun hanya sesaat, kematian itu pasti. Karena kepastian kematian itu, maka tidak bisa dirubah. Termasuk jodoh. Nih, bagi jomblo-jomblo, tak perlu khawatir. Ya, tapi jodoh pasti ada. Hanya saja harus dijemput. Bukan berdiam diri di rumah, tidak mencari, tidak berupaya, maka jodoh itu tidak akan sama-sama diam, tapi harus dijemput. Seperti rezeki, setiap manusia rezeki pasti sudah ditentukan oleh Allah. Nah, terkait dengan takdir yang masih menggantung, itu bisa dirubah dengan doa. Semisal kita sudah ditakdirkan oleh Allah, maaf, jangan sampai terjadi. Misalnya kita ditakdirkan oleh Allah terjangkit oleh wabah, ikut terjangkit oleh wabah corona ini, tetapi karena kita berikhtiar,
secara batin ya, kita banyak takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, independen istilah Jawanya, berbelas kasih, ingin pertolongan dari Allah, banyak dengan wasil-wasil amal soleh ya, dan memperbanyak zikir baik bil lisan, bil qalbi maupun bil arkan. Dengan lisan kita memperbanyak zikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dengan banyak membaca shalawat, membaca kalimat thayyibah, dan juga dengan hati kita tetap tenang, kita yakin husnudzon pada Allah. Anna inda dzanni abdi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku ini ada pada prasangka hamba. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah kejadiannya akan baik. Kalau kita berprasangka buruk pada Allah, maka kejadiannya pun akan buruk. Maka jagalah husnudzon ini. Ini pikiran hati. Apapun kita lakukan, dimanapun kita berada, hati kita tetap ingat Allah. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak beridha Allah, kita ingat Allah, maka itu tidak bisa dilakukan lagi. Kita tidak melakukan keburukan-burukan. Ini pikiran hati. Dengan bil af'al, dengan bil arkan, dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan, artinya setiap perbuatan kita hendaknya semata-mata hanya ditujukan hanya untuk mencari ridha Allah. Tapi kita langkahkan kaki kita untuk menuju tempat-tempat yang baik. Semua perbuatan yang dilakukan oleh jasad kita, upayakan hanya perbuatan-perbuatan yang baik. Itu zikir bil arkan. Itu sebuah upaya. Selain daripada itu, hendaknya kita maksimalkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya virus corona ini, kita lebih dekat pada Allah ya. Karena pada umumnya sifat manusianya begini, kalau diingatkan, kalau Allah memberi memberikan nikmatan berupa kesenangan, kebahagiaan, manusia cenderung lebih melupakan Allah. Tetapi kita dicoba dengan musibah atau kesusahan, baru ingat Allah. Ini sifat dasar manusia seperti itu. Maka Allah saat ini sedang menurunkan wabah ini dalam rangka mungkin Allah ingin, Allah ridho dengan kita, dengan curhatan-curhatan kita pada Allah. Biasanya kita kalau dicoba dengan kesenangan kita lupa, maka dicoba dengan musibah seperti ini kita jadi ingat Allah, jadi banyak berzikir, jadi banyak berbuat baik. Selain daripada itu, mari kita juga berbanyak sedekah. As-sedekah itu tanfa'ul bala. Sedekah itu dapat mencegah, dapat menolak bala. Dengan bersedekah. Kalau kita punya harta, sedekah dengan harta. Kalau kita punya ilmu, sedekah dengan ilmu. Kita punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Ya. Maka apapun yang kita lakukan, bagian yang kita lakukan, kita sedekahkan. Ya, kita sedekah. Termasuk kita. Kalau kita menasihati orang, itu juga merupakan sedekah. Kita berzikir, memperbanyak zikir, membaca kalimat thayyibah, itu juga sedekah. Nah, ini upaya ini harus kita lakukan secara maksimal. Insya Allah keimanan akan bertambah, bala akan semakin jauh. Nah, ikhtiar lahir dengan cara kita meningkatkan imun atau kekebalan tubuh kita tingkatkan. Walaupun ada dasarnya setiap manusia, setiap makhluk Allah itu diberi kekebalan tubuh, hanya karena memang kecerobohan kita sebagai manusia, karena pola hidup yang tidak sehat, tubuh kita menjadi lemah, kekebalan tubuh kita hilang, berkurang. Kalau hilang udah penyakit. Dengan cara bagaimana supaya kekebalan tubuh kita meningkat? Dengan cara yaitu dengan kita mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Makanan yang halal yaitu makanan atau minuman sejenis yang benar-benar makanannya halal dan dari sumber, dari usaha yang halal pula. Thayyiban artinya makanan ini makanan yang baik dan bermanfaat buat tubuh, yaitu makanan yang bergizi. Usahakan bergizi ya, bergizi seimbang sehingga konsumsi kebutuhan tubuh kita ya, asupan gizi yang masuk dalam tubuh kita akan terpenuhi, sehingga imun kita akan semakin
kekebalan tubuh kita akan semakin baik, sehingga kita akan terhindar dari wabah corona ini. Kalaupun ada virus yang masuk ke tubuh kita masih bisa bertahan. Artinya tubuh kita akan melindungi diri sehingga kita tetap sehat. Ingat bahwa penularan wabah ini mayoritas itu ditularkan lewat orang-orang sehat. Artinya orang yang sehat belum tentu terbebas dari virus corona. Bedanya kalau orang sehat sudah termasuk atau sudah terinfeksi atau sudah kemasukan virus ini, itu tidak menampakkan gejala apa-apa, sehingga bahayanya adalah kita bisa menularkan kepada orang lain atau kita tertular oleh orang lain, ya orang sehat yang sudah terjangkit virus corona tetapi tidak menampakkan gejala. Maka upaya lain harus kita lakukan apa? Sebagaimana yang dianjurkan oleh pihak yang berwenang, dalam hari ini adalah pemerintah. Kita lakukan physical distancing, menjaga jarak dengan orang lain. Kenapa kita harus menjaga jarak? Supaya kita terhindar dari wabah ini, karena kita tidak tahu wabah yang ada di sekitar kita itu tidak bisa dilihat secara kasat mata kalau saking kecilnya bentuknya, apalagi gejalanya itu tidak bisa dideteksi. Orang yang sehat saja ternyata banyak yang terjangkit tetapi tidak menampakkan gejala karena imunnya itu kuat. Ini bagi yang imunnya lemah kan berbahaya. Selain itu juga social distancing kita juga lakukan. Kita menghindari kerumunan banyak orang karena dikhawatirkan dari banyaknya orang yang ada di sekitar kita, ada salah satu dari mereka yang terjangkit menyentuh kita atau menyentuh benda-benda tertentu, kemudian kita juga menyentuhnya. Kita lupa mencuci tangan sehingga ketika kita mengusap muka, mengucap mata dan sebagainya, virus itu masuk ke tubuh kita. Maka upaya lain, ikhtiar lain, yaitu membiasakan diri untuk menjaga kebersihan. Selalu mencuci tangan kita dengan sabun, dengan antiseptik yang dapat membunuh virus yang menempel. Sesering mungkin sebelum atau sesudah makan, atau setelah kita keluar dari rumah, kita main ke saudara atau ibu-ibu yang berbelanja di pasar, tidak menutup kemungkinan mungkin menyentuh benda yang di situ ada virus. Maka sebelum memasak, sebelum melakukan aktivitas yang lain, cuci tangan lebih dulu. Cuci tangan dengan sabun yang bersih. Jangan lupa dahulukan membaca doa minimal dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, awalilah dengan Bismillah. Syukur ditambah dengan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Jadi kesimpulannya, para pemirsa sekalian, dengan adanya wabah yang sudah kian meresahkan banyak manusia, termasuk kita mungkin, tetapi sebagai orang beriman, sekali lagi kita sikapi musibah ini dengan hati yang tenang, penuh tawakal pada Allah. Kita berupaya senantiasa berdoa pada Allah, meminta perlindungannya, menjaga secara fisik. Kita menjaga secara fisik untuk sementara waktu, kita menjauhi keramaian, menjaga jarak dengan orang lain supaya kita tidak tertular, dan juga membiasakan diri untuk menjaga kebersihan diri. Tubuh kita harus selalu biasa bersih, rumah kita selalu biasa bersih, lingkungan kita senantiasa bersih. Cuci tangan juga sebelum melakukan aktivitas yang lain. Sebelum meraba-raba bagian muka kita, maka pastikan tangan kita sudah bersih. Itu ikhtiar yang nyata
sehingga insya Allah dengan ikhtiar ini mudah-mudahan kita terbebas dari virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, baik saudara senasab ya, masih yang masih satu keturunan dan kita, maupun saudara seakidah, saudara sama muslim, dan saudara sesama anak putu Adam, yaitu manusia pada umumnya. Mudah-mudahan segera dibebaskan dari virus ini sehingga insya Allah kehidupan akan kembali normal. Akhir kata, sebelum saya akhiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi kita semuanya. Pada kesalahan itu merupakan kekurangan dari saya, mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, in uridu illal islahal mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.